junk, all that junk inside your trunk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, berjumpa lagi kita pada pertemuan pendidikan kewarganegaraan yang pada saat ini kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hak dan kewajiban warga negara. Dalam materi ini, kami membagi beberapa subbab, yakni konsep negara dan penduduk yang akan dibahas oleh Kurnia Apriyanti Putri Ilyas. Selanjutnya konsep hak dan kewajiban warga negara dan negara dibahas oleh Alia Nur Khalisah. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dibahas oleh Nur Inayah dan Najwa Fiana. Selanjutnya kedudukan dan peran warga negara dalam negara dibahas oleh Andri Hasrian. Next, kewarganegaraan dan pewarganegaraan dibahas oleh saya sendiri, Juria Sari, dan yang terakhir asas kewarganegaraan akan dibahas oleh Amsar Ramadan. Nah, tanpa berlama-lama, kepada pemateri pertama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Apriyanti Putri Ilyas. Mengenai konsep warga negara dan penduduk. Warga negara sendiri yang merupakan terjemahan kata citizens dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaulah. Sementara pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan pada pasal 1 ayat 1 bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang berbangsa Indonesia dan orang-orang berbangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Apakah konsep warga negara sama dengan penduduk? Dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dalam hubungannya dengan negara, warga negara dan penduduk memiliki hak dan kewajiban yang sedikit berbeda. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak-hak khusus untuk warga negara. Misalnya, dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan dalam pasal 31 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Konsep hak dan kewajiban warga negara dan negara. Berbicara tentang konsep hak dan kewajiban warga negara dan negara merupakan pembicaraan mengenai hubungan antara warga negara dan negaranya. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Dan bagaimanakah hubungan antara keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu yang mutlak dimiliki namun dengan batasan tertentu. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dan mutlak untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak tertentu. Jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara dan negara, maka dapat dikatakan bahwa hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dimiliki seorang warga negara dan harus dipenuhi oleh negara. Sementara kewajiban warga negara merupakan suatu hal yang dilakukan oleh warga negaranya yang harus dipenuhi oleh warga negara tersebut. Sebaliknya, hak negara harus dipenuhi oleh warga negaranya dan kewajiban negara merupakan suatu hal yang harus diberikan pada warga negaranya. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa hubungan ini memiliki timbal balik yang saling berkaitan. Contohnya, hak warga negara yaitu mendapatkan pendidikan, maka hal tersebut menjadi kewajiban dari negara. Dan begitu pula sebaliknya dengan hak negara, yaitu membuat peraturan, maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah menaatinya. C. Dalam Undang-Undang 1945, hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta BAK dan kewajiban negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mencakup bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, dan pertahanan. Berikut beberapa penjabarannya. Yang pertama yakni hak warga negara Indonesia. Bagian A, pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2. B, berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam pasal 28. C, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 28B ayat 1. D. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pada pasal 28B ayat 2. E. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya pada pasal 28C ayat 1. 2 yakni kewajiban warga negara Indonesia. Bagian A, menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pasal 27 ayat 1, yakni yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bagian B, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28 ayat 1 yakni setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagian C, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28 ayat 2. Bagian D, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Poin ketiga adalah hak negara Indonesia. Berikut adalah beberapa hak negara Indonesia. A. Hak untuk dijunjung tinggi atas kedaulatan hukum dan pemerintahan yang tertuang pada pasal 27 ayat 1. B. Hak untuk dibela oleh setiap warga negara Indonesia yang tertuang pada pasal 27 ayat 3. C. Hak untuk dipertahankan oleh warga negara yang tertuang pada pasal 27 ayat 3. D. Hak untuk menguasai cabang-cabang produksi yang berguna bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak orang yang tertuang pada pasal 30 ayat 1. E. Hak untuk menguasai bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya yang tertuang pada pasal 33 ayat 3. Poin keempat yaitu kewajiban negara Indonesia. Berikut adalah beberapa kewajiban negara Indonesia. A. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. B. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, yang tertuang pada pasal 281 ayat 4. C.
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaannya itu. Hal ini tertuang pada pasal 29 ayat 2. D. Untuk perlindungan dan keamanan dilakukan sistem perlindungan dan keamanan semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal ini tertuang pada pasal 30 ayat 2. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas melindungi, mempertahankan, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Hal ini tertuang pada pasal 30 ayat 3. Penjabaran lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dan negara dijabarkan di berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan yang tercantum pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa hak dan kewajiban negara terhadap warga negara adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Contohnya, hak yang menimbulkan kewajiban dan kewajiban yang menimbulkan hak. Contoh dari hak yang menimbulkan kewajiban adalah hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menyediakan pendidikan yang layak tersebut. Contoh dari kewajiban yang menimbulkan hak adalah kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak, menimbulkan hak bagi warga negara untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak pula. Kedudukan warga negara dalam negara. Kedudukan warga negara dalam suatu negara sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara. Perbedaan status ataupun kedudukan sebagai warga negara sangatlah berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki, baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankam. Berikut dijabarkan mengenai kedudukan warga negara dalam suatu negara. Yang pertama, ialah dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan hukum dengan negara tersebut. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. 2. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. 3. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Yang keempat, peran maupun role. Warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Berkaitan dengan peran atau role warga negara, dapat dijelaskan bahwa peran warga negara adalah sebagai berikut. 1. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Peran aktif. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat ataupun berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam memengaruhi keputusan publik. Yang ketiga ialah peran positif, merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat ialah peran negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam hal persoalan pribadi mereka. Kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan diartikan dengan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kewarganegaraan akan selalu berhubungan dengan negara. Istilah kewarganegaraan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis
ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang negara yang mengakibatkan ketundukan warga negara terhadap negara tersebut, ditandai dengan adanya akta kelahiran, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Sedangkan kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai oleh adanya ikatan hukum, tapi ada ikatan emosional, ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan tanah air, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formil dan materi. Kewarganegaraan dalam arti formil di mana kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan dalam arti material di mana orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Sementara itu, sekaitan dengan kewarganegaraan, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa kewarganegaraan adalah cara memperoleh kewarganegaraan yang selanjutnya disebut dengan naturalisasi. Nah, syarat dan prosedur kewarganegaraan ini di berbagai negara dapat berbeda menurut kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi di suatu negara masing-masing. Bagian F. Asas kewarganegaraan. Setiap negara berdaulat dan berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaraan, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Bagian A. Asas kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan kelahiran. Terdapat dua asas, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Yang pertama, ius soli. Ius berarti hukum dan soli atau solo berarti negeri, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan. Yang artinya, apabila seorang anak dilahirkan di daerah hukum negara B, maka secara otomatis dia merupakan warga negara B, meskipun orang tuanya belum tentu merupakan warga negara B. Akan tetapi, ada pengecualian untuk korps diplomatik dan tentara militer yang sedang berdinas di negara hukum yang menganut asas ius soli. Yang kedua, yaitu ius sanguinis. Ius berarti hukum, sanguinis berarti darah atau keturunan, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan dari orang tuanya untuk menentukan kewarganegaraan anaknya. Yang artinya, apabila orang tuanya merupakan bagian dari negara A, maka anaknya secara otomatis juga merupakan warga negara A. Bagian B, penentuan kewarganegaraan dari sisi perkawinan. Terdapat dua asas, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Yang pertama, asas kesatuan hukum, di mana kewarganegaraan diperoleh dari komitmen suami istri untuk menjalankan suatu hukum di negara yang sama. Yang kedua, asas persamaan derajat, di mana hubungan perkawinan tidak akan mengubah status kewarganegaraan masing-masing. Di Indonesia sendiri, ada beberapa asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu asas yang pertama, yaitu ius sanguinis. Yang kedua, ius soli secara terbatas, yaitu
Apabila anak warga negara asing dilahirkan di Indonesia, maka dia bisa mendapat kewarganegaraan Indonesia. Apabila orang tua dari anak tersebut menginginkannya. Selanjutnya, yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, yang artinya warga negara Indonesia tidak boleh memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Dan yang terakhir, kewarganegaraan ganda terbatas, di mana asas ini mengatur tentang kewarganegaraan seorang anak apabila masih berada di bawah 18 tahun dan belum menikah, masih bisa memiliki kewarganegaraan ganda. Dan apabila telah lewat dari 18 tahun dan telah menikah, maka orang ini wajib untuk melepas salah satu kewarganegaraannya dan memilih satu kewarganegaraan. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai hak dan kewajiban warga negara. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.